Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. SMA Negeri 1 sudah 4 tahun melaksanakan pembelajaran dengan Smart Classroom, yaitu pembelajaran yang menggunakan digital dengan semua murid dan Bapak Ibu guru menggunakan alat bantu yang saat ini kita gunakan adalah iPad, sehingga pembelajaran yang dilakukan selama ini kita selama 4 tahun itu paperless semuanya. إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. Ya, satu berwudu, ya punya wudu. Kemudian kalau dulu menghadap kiblat, tapi kalau posisinya sudah seperti ini ya nggak apa-apa. Yang penting hatinya ke kiblat. Kemudian yang paling penting, ya orang yang membaca Al-Quran itu juga harus memenuhi hak-hak Al-Quran. Apa hak Al-Quran? Hak Al-Quran itu harus dibaca sesuai ilmu tajwid, ya. Mana a, mana kho, dan kalian luar biasa sudah belajar dengan Butia, ya. Kelas seperti biasa. Ini bagian dari etika dan adab yang selalu harus diingatkan, ya. Baik anak-anak, setelah kita selesai dari tadarus rutin kita sudah lakukan di Jumat Barokah dengan tambahan rutinitas di kelas kita yaitu Al-Kahfi selalu, ya. Mudah-mudahan kebiasaan pagi kita membaca Al-Quran, membuka aktivitas dengan mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, yang sering kali Bu Ai ulang-ulang dan ulang-ulang, ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai orang mukmin, ya, yang menyatakan ikrarnya tiap pagi. Katanya kan Al-Quran imam wa hakama, gitu kan, ya. Kalian setiap pagi berikrar dengan kalimat itu. Maka salah satu pembuktian kita dengan mengatakan Al-Quran imam wa hakama itu, ya, salah satunya adalah menjadikan Al-Quran ini selalu jadi sahabat kita. Perilaku kalian, ya, perilaku, ya, kemudian ibadah kalian, ya. Pertama ibadah yang wajib, ya, tolong semua dilaksanakan, jangan ada yang tertinggal. Nah, Bapak tanya nih, kalian sudah pada sholat subuh belum, ya? Halo? Sudah pada sholat subuh belum? Sudah, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kalian jujur semua udah sholat. Bagi yang belum, segera sholat subuh, jangan ditinggalkan, ya. Baik meninggalkan kelas sebentar ini, kalian sholat dulu. Yang kedua, sudah pada mandi belum ini? Udah. Oke, kalau yang belum mandi, ya, nanti di sela-sela waktu longgar mandi, dan besok-besok sebelum masuk kelas ini mandi dulu, ya, biar segar. Nah, kemudian yang sunnah-sunnah juga kalian jalankan. Kemudian seperti biasa, akhlak yang baik. Setiap hari kan kalian ketemu dengan orang tua, ya. Sebelum mulai masuk kelas, jangan lupa kalian minta doa restu dengan orang tua kalian, ya. Minta doa restu dengan orang tua kalian, minta salaman, ya, salam, minta doa restu. Selanjutnya, perilaku kalian dengan orang tua dan dengan keluarga di rumah, karena sekarang banyak di rumah, tolong dijaga, ya, yang sopan sikapnya, ya. Sudah ada, ya. Kemudian nomor 6 itu tentang aturan angka penting, ya, baik mencari luas maupun mencari yang lainnya. Jadi ingat perkalian angka penting. Oke. Nah, HPH adalah orang yang
ya pengusaha ya, pertama pengusaha ya. Syarat pertama dia seorang warga negara Indonesia. Jadi hanya orang Indonesia yang berhak mengelola hutan. Ya, mengusahakan hutan itu cuma orang Indonesia. Mau mana? Ya, betul. Ya. Mau mana? Putih, senyum putih, kok cemburu. Laporannya saya tunggu sampai jam berapa sekarang? Saya berikan Bisa nggak ya? Oh, jam 8.30. Dilakukannya. Jadi ada 2 yang harus Anda laporkan. Dan ini adalah substratnya peroksida, ya. Kemudian yang keempat ada dengan FNF. Berapa nih? Nomor banyak bu. Ada di nomor berapa berarti? Huruf sad. 9. Nomor 9. Nah, berarti apa tuh nomor 9? Coba dibaca. Sad, sad, Tot, as, tot, as, is, op, as, is, us. op, is, us, Ujung lidah kamu kemana? Turun ke bawah nggak? Coba rasain. As. op, Berhenti dulu. As. iya agak bawah. Ke bawah kan? Alhamdulillah itu sudah terlaksana dengan baik. Maka dari itu dalam pembelajaran jarak jauh ini kita tidak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena pembelajaran yang sehari-hari sudah kita laksanakan sampai saat ini kita pembelajaran dengan digital. Pada proses pembelajaran jarak jauh kita memang dituntut untuk selalu kreatif, inovatif dalam rangka menyampaikan pembelajaran itu sehingga pada pembelajaran itu berjalan dengan baik. Pada PJJ ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. Turun ya. وإنك لعلى خلق عظيم. Yang berhubungan dengan perpustakaan, dari mulai perpus bagian-bagiannya, petugas-petugasnya, dengan pengucapan yang baik benar sesuai dengan makhraj dan intonasi. Kemudian ketika kita berkunjung ke perpus, ada satu hal yang amat sangat penting, yaitu adab atau etika atau akhlak ketika berkunjung ke perpustakaan. Yang pertama, adabnya, etikanya, moralnya adalah berpakaian yang rapi, yang sopan, sesuai dengan seragam yang ditentukan oleh sekolah. Yang kedua, adabnya adalah mengucapkan salam ketika masuk ke perpustakaan, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada petugas perpustakaan. Kemudian komunikasi dengan petugas perpus juga dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, ya, dan benar. Kemudian pada saat di perpus, nah ini etikanya, ini adabnya, ini tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda. Tapi itu bisa menyelamatkan dari yang namanya fitnah Dajjal. Nah, artinya Dajjal ini adalah orang yang menguji keimanan kita. Bahkan kata Nabi itu akan banyak sepertiga umat Islam yang mengikutinya. Maka salah satu yang selamat yaitu dengan membaca surat Al-Kahfi. Nah,
dan juga tentunya surat-surat yang lainnya. Jadi ada surat-surat Al-Quran yang memang sangat bagus untuk dibaca. Kenapa harus kita memperbanyak baca Quran? Karena anak-anakku sekalian, hati kita ini butuh makanan bergizi. Nah, untuk membersihkan dosa-dosa yang ada dalam hati kita, maka salah satu cara yang paling mudah menghapuskan dosa dalam hati adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, salah satunya kalau di hari Jumat itu dengan membaca surat Al-Kahfi. Dan hasil supervisi yang telah saya lakukan di tiap-tiap kelas, saya melaksanakan supervisi ini, kelihatan bahwa Bapak Ibu guru melaksanakan dengan baik, dan yang terpenting adalah murid-murid bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Terlihat setiap Zoom yang kami lihat, yang saya lihat itu begitu antusias dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik serta tidak merasa bosan. Itulah yang sangat penting dalam KPM PJJ ini. Dan juga murid-murid juga merasa seperti tatap muka seperti biasa, karena Bapak Ibu guru itu bisa share screen kepada anak-anak sehingga bisa dilihat melalui iPad mereka. Demikian pembelajaran PJJ Desa Marjar 1, mudah-mudahan bisa berkenan bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.